Ya, saudara, kita akan membahas Katekismus Heidelberg dan kita sudah sampai kepada pelajaran pertanyaan yang ke-35 dan kita belum selesai membahas pertanyaan 35 ini dan akan dibaca ulang oleh rekan kita, Saudara Yusak. Boleh membacakan pertanyaan 35 dan jawabannya. Pertanyaan yang ke-35, apakah artinya bahwa ia dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria? Dan jawaban bahwa anak Allah yang kekal, yang adalah dan tetap adalah Allah yang sejati dan kekal, mengenakan pada dirinya sendiri natur manusiawi dari daging dan darah Maria. Oleh karya Roh Kudus, sehingga ia bisa menjadi keturunan Daud yang sejati, serupa dengan saudara-saudaranya di dalam segala hal kecuali dosa. Kembali lagi kita mau membahas mengenai eksistensi Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi apa sih pentingnya kalimat ini dalam pengakuan iman rasuli? Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Sekali lagi saya menegaskan bahwa keberadaan Kristus ini bukan sebagai manusia yang dihargai sebagai Allah. Kristus bukan manusia yang diidolakan sebagai Allah. Kristus juga bukan manusia yang diberhalakan atau dikultus individukan, ya ditinggi-tinggikan oleh manusia. Tapi dia memang adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Atau pakai istilah teologisnya, berinkarnasi menjadi manusia. Dan meskipun dia dikatakan sama dengan manusia, tapi dia tidak bisa disamakan dengan siapapun. Saya ulangi, Kristus meskipun benar-benar menjadi sama dengan manusia, tapi Kristus tidak bisa disamakan dengan siapapun. Karena hanya satu-satunya Allah yang menjadi manusia. Tidak ada Allah lain yang menjadi manusia kecuali Kristus. Ini bukan omong kosong yang saya katakan, tapi benar-benar ini adalah kesaksian Alkitab. Dan orang yang nggak mau percaya ini ya pasti nggak mau percaya Alkitab. Tapi kalau Anda percaya Alkitab, Alkitab adalah firman Allah, wahyu Allah. Maka Alkitab menyatakan kebenaran ini. Dan kalau Anda tetap tidak percaya, wahyu Allah tidak juga akan turun derajatnya. Anda mau percaya, mau tidak percaya, Alkitab tetap firman Allah. Alkitab tetap wahyu dari Allah. Karena kebenaran, eksistensi kebenaran itu tidak dipengaruhi oleh penilaian manusia. Manusia mau menolak kebenaran atau menerima kebenaran, kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran bukan baru menjadi benar pada saat banyak manusia mau menerima kebenaran itu atau mau mengakui kebenaran itu, baru kebenaran itu menjadi kebenaran karena banyak orang yang mau menerimanya. No. Biarpun semua orang menolak kebenaran, kebenaran itu tetap kebenaran. Karena kebenaran itu, eksistensi kebenaran itu mutlak, ya, dan berotoritas terhadap segala sesuatu.
Kebenaran yang datang dari Allah itu adalah mutlak dan berotoritas terhadap segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu tunduk pada kebenaran. Jadi manusia yang mau menolak kebenaran atau tidak percaya pada kebenaran, justru dia yang rugi sendiri. Dia bukan hebat di dalam seolah-olah punya kemampuan menolak kebenaran. Itu bukan kehebatan. Orang yang menolak kebenaran itu bukan hebat. Orang yang menolak kebenaran itu justru nampak kebutaannya terhadap kebenaran. Orang yang menolak kebenaran ada justru menunjukkan dia sedang menjadi hamba dosa atau budaknya dosa, sehingga tidak mungkin mengenal kebenaran. Nah, itu Alkitab menegaskan sekali tentang menjadi budak dosa. Disebut apa? Orang yang jadi budak dosa itu bebas dari kebenaran. Orang yang menjadi budak dosa, hamba dosa itu adalah bebas dari kebenaran. Dia bukan bebas dari kebenaran itu dia bisa semau-semau gue, enggak. Bebas dari kebenaran itu artinya dia tidak mungkin bisa mengenal kebenaran. Dia tidak mungkin bisa menjangkau kebenaran. Dia tidak mungkin bisa hidup di dalam kebenaran. Karena dia adalah budak dosa. Nah, itu sudah tertulis di Roma pasal 6 ayat yang ke-20. Ya, coba tolong dibacakan. Roma 6 ayat 20 dan 21. Roma 6 ayat yang ke-20. Katakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ya, teliti ayat 20 aja. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ini kata bebas dari kebenaran ini menunjukkan bahwa kita nggak mungkin bisa mengenal kebenaran. Ya, saya share sedikit ayat ini. Ini. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ya, ini menunjukkan bebas dari kebenaran ini bukan yaitu tadi yang saya bilang bukan bisa semau gue dan seenak gue. Tidak, kamu sedang diperbudak oleh dosa. Kamu sedang diperhamba oleh dosa. Kamu sedang dibutakan karena dosa. Mata rohanimu buta dan tidak bisa mengenal kebenaran. Nah itu. Jadi orang yang sepertinya bisa menolak kebenaran itu wah bergaya menjadi orang yang hebat dan mampu ini mampu itu, justru salah. Orang yang menolak kebenaran itu orang yang tidak dicelikkan mata rohaninya. Oke. Jadi kembali ke topik yang semula, yaitu yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Jelas ini adalah bukan kejadian umum yang bisa terjadi pada setiap orang. Ini adalah satu-satunya kejadian orang yang dikandung dari Roh Kudus. Dan yang memiliki eksistensi
sebelum dia lahir atau praeksistensi. Siapa yang mempunyai praeksistensi sebelum dia lahir? Maksudnya sebelum dia ada di kandungan, siapa yang punya praeksistensi? Enggak ada. Hanya Kristus yang punya praeksistensi. Ada orang yang menyamakan Kristus yang tidak punya bapak dan tidak punya yang tidak punya bapak karena Kristus lahir dari anak darah Maria sebelum bersetubuh dengan Yusuf. Berarti Yesus punya ibu dan tidak punya ayah. Gara-gara itu lalu Kristus dipandang sebagai Allah. Nah, itu seringkali agama-agama lain tuh menuduh orang Kristen tuh terlalu berlebihan. Masa orang tidak punya ayah, hanya punya ibu, langsung dianggap Allah. Ya, maaf saya minum dulu. Nah, itu ada argumentasi bahwa coba lihat itu. Ada orang yang tidak punya ayah, bahkan tidak punya ibu, yaitu Adam. Adam dan Hawa. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tapi mereka kan bukan Allah. Maka sangat bodoh kalau dasar Kristus adalah Allah itu karena Kristus tidak punya ayah, maka dia adalah Allah. Itu memang bodoh kalau argumentasinya seperti itu saja. Karena ada memang di Alkitab itu ya seperti Adam dan Hawa yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi dia bukan Allah. Orang tidak pernah menyembah Adam dan Hawa. Tapi gara-gara Kristus yang tidak punya ayah lalu dianggap Allah, lalu disembah-sembah. Waduh, itu memang kebodohan yang paling konyol. Kristus bukan gara-gara tidak punya ayah lalu disembah sebagai Allah. Kristus lahir dari Roh Kudus. Yang menunjukkan bahwa Kristus itu punya praeksistensi dan dia adalah sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Anak yang menjadi manusia. Nah, itulah kebenaran yang saya mau ungkapkan mengenai dikandung dari Roh Kudus. Apakah Kristus adalah anak Maria? Secara kandungan, iya, karena jelas-jelas Kristus berada di dalam kandungan Maria. Tapi apakah benar-benar Kristus itu keturunan Maria? Saya kasih tanda petik. Ya. Bahwa Kristus disebut keturunan Maria. Apakah Kristus itu keturunan Daud, keturunan Yusuf? Kasih tanda petik. Dua-dua kasih tanda petik. Keturunan Yusuf kasih tanda petik, keturunan Maria kasih tanda petik. Dua-duanya adalah keturunan Daud. Apakah Kristus keturunan Daud? Kasih tanda petik. Karena memang Alkitab yang mengatakan bahwa Kristus itu datang melalui keturunan Daud. Dan itu dijanjikan oleh Allah. Termasuk melalui keturunan Abraham tentunya kan. Ya, jadi Kristus itu juga dari perjanjian Allah, penggenapan dari perjanjian Allah dari Abraham, ya Ishak, Yakub, ya dan seterusnya sampai kepada Yusuf dan Maria. Tapi apakah memang keturunan benar-benar keturunan secara fisik? Kalau dari Yusuf pasti tidak. Tapi tetap disebut keturunan Daud. Karena Yusuf juga dari Daud.
Maria juga keturunan Daud. Apakah Kristus benar-benar keturunan secara kandungan Maria? Saya masih kasih tanda petik juga. Karena apa? Karena Alkitab bilang Maria itu dikandung dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Saya masih bertanya mengenai keberadaan Kristus yang benar-benar keturunan Maria secara proses kemanusiaan. Itu menurut saya masih tanda petik. Tapi ada orang yang ngotot dan benar-benar, iya itu betul-betul dari kandungan Maria. Iya, saya juga mengakui dari kandungan Maria. Tapi apakah prosesnya itu memang proses seperti biasa orang mengandung? Karena orang bisa mengandung itu karena sel telur dibuahi oleh sperma. Orang bisa mengandung. Entah, saya nggak tahu apakah rekayasa genetika dan teori cloning itu sudah bisa berlangsung untuk manusia. Tetapi karena itu dilarang secara etika, dan katanya pernah ada negara yang mencoba dan berhasil katanya. Tapi kan tidak pernah terbukti bahwa cloning itu bisa terjadi. Tapi jelas bahwa Kristus ini datang ke dunia itu benar-benar spesial. Ya, benar-benar spesial. Dan dikatakan itu dari Roh Kudus. Dan dari Roh Kudus itu juga tidak pernah dikatakan bahwa Roh Kudus yang menghamili Maria. Tapi dikatakan dikandung dari Roh Kudus. Berarti kehadiran Kristus dalam kandungan Maria itu tanda petik pasti ada suatu mujizat. Mujizat yang kita nggak mungkin mengerti. Kalau manusia sanggup bikin cloning manusia, keberadaan Kristus lebih dari cloning. Ya, karena kalau cloning kan dari sel Maria, jadinya itu pasti perempuan. Karena Maria tidak mungkin bisa menghasilkan dari selnya sendiri untuk menghasilkan pria, itu tidak mungkin. Ya, secara ilmu kedokteran tidak mungkin sel wanita bisa menghasilkan pria, kecuali dibuahi oleh sperma. Ya, ada positif dan ada negatif. Sehingga pria itu bisa terjadi. Tapi kalau dari wanita aja bisa terjadi pria, itu tidak mungkin. Makanya itu suatu keajaiban kan, supranatural kan, dari Maria bisa muncul pria, yaitu Kristus. Kristus itu pria pasti. Karena ada ajaran yang mengatakan Tuhan Yesus itu tidak harus laki-laki. Tuhan Yesus juga bisa kita sembah sebagai perempuan. Karena dia ikut aliran feminisme. Ini orang-orang menurut saya, maaf, kurang beres. Mau menyembah Kristus sebagai wanita itu kurang beres. Bahkan pernah ada pengajar agama, guru agama yang mengajar mahasiswanya dan membawa gambar Kristus sebagai wanita. Ya maaf, ciri wanita itu kan punya buah dada. Lalu ditunjukkan Kristus dengan buah dadanya. Itu gila benar itu. Ya, itu katanya lucu dan bikin orang ketawa dan
senang gitu. Maksudnya senang itu Kristus tidak harus laki-laki. Kristus juga bisa perempuan. Ini memang kelihatannya manusia sangat kreatif, tapi gila, ya. Kenapa saya sebut gila? Karena ya dia sudah jelas-jelas melecehkan Alkitab, melecehkan firman Tuhan, dan menyangkal kebenaran Alkitab yang menyatakan secara jelas bahwa Kristus adalah anak laki-laki. Oke, jadi bukan banci, ya, maaf ya, jadi saya pakai istilah-istilah ini. Bukan wanita, tapi jelas pria. Laki-laki. Kenapa Kristus harus laki-laki? Ya, karena laki-laki adalah pemimpin. Gambaran Alkitab. Meskipun memang ada perkecualian perempuan bisa menjadi pemimpin. Tapi umumnya yang namanya juga kepala itu kan laki-laki. Kepala rumah tangga juga laki-laki. Ya, makanya juga Allah pun sebagai pemimpin tidak pernah disebut Allah itu perempuan. Ya, Bapak di surga. Bukan ibu di surga. Ada juga itu seperti golongan feminismenya memutlakkan perempuan untuk menjadi pemimpin. Sehingga mereka kalau berdoa kepada Tuhan bilangnya, ibu kami di surga. Bukan bapak kami di surga, ibu kami di surga. Ini orang-orang yang terlalu kreatif, tapi itu tadi saya bilang, ini sudah nggak waras. Ya, oke. Ya, saya tahu maksudnya mungkin orang-orang itu bilang, kami mau menghargai wanita. Silakan menghargai wanita. Iman Kristen tidak pernah menghina wanita. Iman Kristen tidak pernah merendahkan wanita. Dan tidak pernah menganggap wanita itu golongan nomor 2. Ya. Meskipun memang dikatakan dalam Alkitab bahwa laki-laki itu kepala wanita. Itu ordo yang memang harus dihormati. Ya. Karena memang Tuhan menciptakan natur wanita untuk tunduk kepada pria. Dalam hal rumah tangga, berumah tangga. Ya. Tuhan tidak menciptakan rumah tangga untuk wanita yang menjadi kepala rumah tangga. Tidak ada. Biarpun namanya emansipasi wanita. Tapi tidak benar itu kalau wanita itu justru dibalik. Wanita yang jadi kepala rumah tangga, pria yang jadi ibu rumah tangga. Itu sudah benar-benar kacau balau. Oke, kita kembali ke sini. Jadi Kristus adalah anak lahir dari anak darah Maria. Ya, itu menunjukkan bahwa memang Kristus adalah spesial, sangat spesial, sangat khusus. Saya tidak setuju kalau Kristus disamakan persis 100% ya dengan kita. Karena kita ini yang jelas sudah banyak perbedaan antara Kristus dengan kita. Ya, perbedaannya apa? Itu tadi saya bilang, Kristus itu punya praeksistensi. Saudara dan saya tidak punya praeksistensi. Dan Kristus adalah Allah. Saudara dan saya adalah bukan Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Ya, dan Kristus tidak berdosa sama sekali. Kita masih dalam kandungan sudah berdosa. Kristus tidak berdosa. Setelah lahir pun tidak berdosa. Setelah menjadi besar pun
tidak berdosa, waktu melayani tidak berdosa, waktu menghadapi kematian tidak berdosa. Kristus tanpa cacat, sedangkan kita dosa terus. Dalam kandungan sudah berdosa, lahir berdosa, makin besar makin juga berdosa. Karena natur saudara dan saya adalah orang-orang berdosa. Nah, itulah keberadaan saudara dan saya sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan Kristus menunjukkan dia adalah Allah yang menjadi manusia yang tanpa dosa sama sekali. Bagaimana ini mau disamakan dengan saudara dan saya 100%? Tidak tentunya. Karena saudara dan saya memang benar-benar manusia, Kristus benar-benar manusia, tapi Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu yang bolak-balik saya sangat tekankan. Baik, kita lanjut dengan Lukas 1 ayat 35. Tolong dibacakan. Lukas 1 ayat yang ke-35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yes. Berita dari malaikat. Ini kata malaikat kan, jawab malaikat itu kepadanya. Berita dari malaikat. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ini malaikat bicara dengan Maria. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu ya akan disebut kudus, anak Allah. Ya, ini bukan karangan manusia kan? Ini adalah suatu statement yang amat sangat jelas. Ya. Nah, kalau saya lihat dari terjemahan lain, ya, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Now, the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Ini berita dari malaikat, saudara. Jadi anak ini bukan ditentukan oleh manusia, tidak ada andil manusia. Tidak ada andil Maria. Kelihatannya Maria ikut berandil. Saya lebih menekankan bukan andil. Maria mendapat anugerah. Anugerah. Mendapat anugerah dari Allah untuk menerima ya suatu yang luar biasa. Untuk menjadi ya dipakai Allah untuk janinnya ya bertumbuh bayi Kristus. Memang ya ada yang bidat yang sudah disebut bidat karena menyebut Kristus itu hanya bayi titipan. Bayi titipan. Sebetulnya kata-kata itu tidak 100% salah sebenarnya. Kalau tentunya dimengerti dengan benar. Bukan berarti Kristus itu akhirnya tidak sungguh-sungguh manusia. Bukan, dia sungguh-sungguh manusia.
Ya, kalau saya menerjemahkan titipan itu maksudnya begini. Saya percaya bahwa semua itu titipan Allah kan. Harta saya titipan Allah. Ya, tubuh saya ini juga titipan Allah. Ya, dan kesempatan-kesempatan saya memegang pelayanan ini juga titipan Allah. Semua yang saya miliki juga titipan Allah. Termasuk anak saya pun titipan Allah. Jadi kalau seperti ini ya saya sadar benar bahwa anak saya itu bukan milik saya. Anak saya itu adalah milik Allah. Dan itu anugerah Allah yang diberikan kepada saya sehingga istri saya bisa melahirkan anak-anak saya. Itu titipan Allah. Maka kalau Maria menerima titipan Allah itu menurut saya dari satu sisi ini ya bahwa itu semua bukan miliknya Maria. Itu semua datang dari Allah. Meskipun Kristus memang benar-benar menjadi manusia. Benar-benar. Ya. Oke. Saya berhenti sampai di sini karena sudah 9.40. Kiranya ini boleh menguatkan kita semua. Ya, kembali kepada Yusuf. Ya, bagi para pendengar yang mau beratensi bersama, Anda bisa langsung aja WhatsApp ya di 081357901628, 081357901628, atau bisa lewat live chat di YouTube ya. Ketik aja Stris, spasi Ngagel, kemudian tuliskan pertanyaan Anda di kolom live chat di YouTube. Baik, kalau teman-teman yang dari Zoom bisa langsung unmute untuk bertanya dengan Pak Andi Halim ya. Oke, kalau saya sendiri Pak, mungkin bertanya-tanya juga ya. Pada Lukas 1 ayat yang ke-35 ini, bahwa dikatakan jawab malaikat itu kepadanya kan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nah, ketika Yesus naik ke surga, Yesus kan juga bilang akan ada pencurahan Roh Kudus. Jadi ketika Maria ini sudah mengetahui konsep Roh Kudus ya dari sebelumnya ya, sebelum dijelaskan mengenai roh yang disebut penghibur itu. Bagaimana pandangan Pak Andi Halim? Oh, sangat jelas bahwa Roh Kudus itu bukan hanya baru ada pada hari Pentakosta, itu juga konsep yang salah dari banyak gereja-gereja yang menganggap Roh Kudus itu baru hadir pada hari Pentakosta. Salah besar, maaf. Ya, itu pernah saya bahas di Pentakosta dan fenomenanya. Ya. Bahwa ternyata Roh Kudus itu sudah hadir sejak Perjanjian Lama. Bukan hanya di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama pun Roh Kudus sudah hadir. Jadi salah besar kalau dikatakan Roh Kudus belum ada. Di Perjanjian Lama belum hadir. Baru di Perjanjian Baru baru hadir. Salah besar. Perjanjian Lama Roh Kudus sudah bekerja terus. Juga Perjanjian Baru sebelum hari Pentakosta Roh Kudus bekerja terus. Ya, nah makanya ayat 35 juga salah satu contoh bahwa Roh Kudus itu sudah hadir di dalam dan sudah bekerja di dalam sejarah kerajaan Allah ini. Nah, ya, jadi bukan hanya setelah hari Pentakosta baru tahu Roh Kudus. Salah besar. Tapi kita hari ini tidak membahas itu ya. Saya mau membahas fokus kepada Kristusnya, bukan kepada eksistensi Roh Kudus. Itu nanti lain lagi itu. Oke. Oke. Baik, Pak Elia. Ya, silakan. Pandi. Saya punya teman sekomsel. Dia alergi sekali dengan tampang tanda kutip Yesus. Dia bilang,
bule dari mana itu? Kan gitu. Apa? Bule dari mana itu? Bully. Bule, Pak. Orang barat, bule. Oh, boleh. Nah, saya langsung berpikir gini, Pak. Hah? Kalau Yesus ceritanya lahir di Tiongkok, jadi encik dari mana itu kan gitu ya? Yang ingin saya tarik begini. Bentar. Teman Anda itu apa? Kristen atau bukan? Satu Komsel, Pak, Kristen. Dan dia cukup bagus dalam berpikir tentang Alkitab, bisa lumayanlah komprehensif. Tapi dia kok rasa punya sentimen sekali dengan gambar-gambar di Oh, gambar. ya gambar-gambar. Nah, sama seperti penampakan yang kemarin Pak cerita di episode mana tuh orang di India tuh ya. Itu kan juga bule gitu ya, tanda kutip keyahudian tuh. Nah, maksudnya saya begini, kalau kita tidak bisa menerima keberadaan Yesus sebagai manusia yang waktu itu diceritakan bahwa bangsa Yahudi pilihan Allah menjadi sarana termasuk Maria, kan bagaimana kita bisa mengekspresikan Yesus dalam mimpi kita? Misalnya kalau saya mimpi dengan Pak Andi Halim, apakah Pak Andi Halim itu berupa Yesus? Kan tidak mungkin dong. Nah, gambaran-gambaran ini bagaimana kita bisa menetralisir pikiran kita untuk menjawab. Dia nggak protes sih, cuma dari cara dia menyindir, bule dari mana itu? Wah, saya pikir gimana ini mengarahkan bahwa ya mungkin itu Yesus yang dimaksud. Cuma kita tahu ya wajah Yesus yang sebenarnya itu gimana kita nggak bisa memastikan. Tapi untuk keberadaan kita sekarang nih, bagaimana kita bisa mendamaikan diri kita bahwa oh mungkin dalam mimpi itu Yesus gitu loh. Gimana? Oke. Ya, di satu sisi saya setuju bahwa gambar-gambar Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Yesus. Ya, banyak orang yang mengira bahwa wajah Tuhan Yesus di lukisan-lukisan itu benar-benar Tuhan Yesus. Itu bukan Tuhan Yesus. Itu hanya imajinasi atau karangan manusia untuk mau melukiskan Kristus yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, ya. Hati yang begitu cinta dengan domba-domba, sehingga Kristus juga pernah digambarkan menggendong domba, ya, atau menolong domba yang sesat atau terluka. Ya, itu hanya gambaran. Dan gambaran itu bukan benar-benar Kristus, itu salah. Gambar ya tetap gambar. Sama juga kalau kita di foto, meskipun ini ilustrasinya nggak langsung nyambung ya, tapi gambar kita di foto kan bukan kita, itu hanya gambar. Itu bukan benar-benar kita. Yang benar-benar kita ini ya yang sekarang ini lagi hidup ini ya benar-benar kita. Yang lagi eksis itu kita begitu. Tapi gambar itu bukan kita, itu hanya gambar. Nah, apalagi gambar Kristus, karena tidak ada seorang pun yang pernah melukis wajah Kristus pada waktu Kristus masih hidup, dan sesudah Kristus hidup pun ya masa-masa itu juga tidak ada indikasi orang mengingat wajah Yesus dan mau melukis. Sehingga 100% saya percaya wajah Tuhan Yesus yang di gambar-gambar itu pasti bukan Tuhan Yesus. Tapi pertanyaan Pak Elia tadi, bagaimana membayangkan Kristus? Kalau misalnya Pak Elia mengingat saya, ya mengingat wajah saya gitu ya. Tapi Alkitab justru memaparkan bahwa iman orang Kristen tidak bergantung pada wajah. Ya.
Atau iman Kristen tidak bergantung kepada apa yang bisa dilihat. Iman Kristen justru tertuju kepada apa yang tidak dilihat. Kita beriman karena kita tidak melihat. Nah, itu penekanannya. Kita beriman karena kita tidak melihat. Bukan beriman kepada yang kita lihat. Ada orang-orang yang bilang begini, saya kalau tidak melihat gambar Kristus, saya tidak bisa berdoa. Saya baru bisa berdoa kalau saya melihat patung Yesus atau gambar Yesus atau salib Kristus, baru bisa berdoa. Dan saya mulai berimajinasi tentang wajah Yesus, tentang Kristus yang seperti patung itu atau seperti wajah itu bahaya menurut saya. Bahayanya apa? Berarti fokus kita itu sudah tergantung kepada gambar. Fokus kita pusat kita itu sudah tertuju pada gambar, bukan kepada Kristusnya. Ya, sama seperti nanti orang lihat foto saya, lalu foto saya ini disembah-sembah, ya toh. Wah, itu kan keliru itu. Anda kok menyembah foto itu apa itu? Anda sudah terfokus kepada gambar saya. Anda tidak terfokus kepada keberadaan sesungguhnya saya. Maka Alkitab itu menggambarkan keberadaan Kristus, bukan menggambarkan wajah Kristus. Ya, maksudnya keberadaan Kristus itu ajarannya, ya, firman-Nya, perbuatan-perbuatannya, riwayatnya, eksistensinya, kasihnya, ya, dan sebagainya. Itu yang menjadi fokus waktu kita berdoa. Jangan wajahnya. Karena wajahnya itu bisa tipu muslihat iblis. Sehingga kita meskipun tidak membuat patung, tapi itu sudah menjadi berhala kita. Patung-patung Yesus atau gambar-gambar Yesus, ya, atau salib Kristus itu sudah menjadi berhala kita. Kenapa itu bahaya? Karena justru Alkitab melarang umat Israel membuat patung. Melarang menggantikan Allah dengan patung. Sebetulnya mereka mau menyembah Allah, tapi mereka tidak melihat Allah dan mereka ingin melihat Allah. Karena itu mereka membuat patung. Dan itu dikutuk oleh Allah. Nah, makanya kita jangan menggantikan Allah dengan gambar-gambar. Juga jangan menggantikan Kristus dengan gambar. Atau kalau ada gambar pun tidak masalah. Tapi kita tidak memberhalakan gambar itu. Gambar itu hanya sekedar gambar. Ya, saya tidak salah mempunyai gambar Kristus. Saya juga tidak salah mempunyai patung Kristus. Tapi kalau saya tidak bisa, waktu saya berdoa harus ada patung. Harus ada gambar. Nah, itu saya sudah terikat dan memberhalakan benda-benda itu. Oke, itu jawaban saya. Terima kasih, Pak Andi. Berarti Terima kasih. hal yang membantu untuk menghadirkan Tuhan gitu katakanlah, nggak boleh ya? Boleh sih, boleh, cuma jangan sampai menjebak kita. Sama seperti kalau saya pergi terus taruh Alkitab di bawah jok, aduh rasanya. Emangnya itu kertas itu apaan begitu? Sama seperti perwujudan itu. Padahal
eksistensi yang rohani yang harus kita pegang betul. Thank you, Pandi. Ya, terima kasih. Kita tidak boleh pakai alat bantu apapun untuk menghadirkan Kristus. Kristus hadir tidak perlu alat bantu. Dan kita berdoa pun tidak perlu tadi gambar-gambar alat-alat dan sebagainya. Kita bergantung hanya kepada pribadi Kristus. Ya, kepada pribadi Kristus, bukan kepada alat-alat. Oke. Oke. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi ya. Satu pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Arthur atau Bu Prisil. Silakan Pak Arthur. Andi. Ya, Pak Arthur. Itu tentang Maria sebagai ibu Yesus kan. Itu suatu hal yang susah bagi saya untuk mengerti karena kan Maria juga orang berdosa ya. Mungkin ada kepercayaan-kepercayaan lain yang bilang Maria itu ibu yang suci, perawan suci dan segala macam. Tapi kan kita tahu bahwa Maria juga orang yang berdosa. Ya. Tapi bagaimana seorang yang berdosa itu bisa melahirkan seorang manusia yang kudus, ya kan? Kita kan percaya Tuhan Yesus itu manusia yang tidak bercela, tidak berdosa. Karena kalaupun kita tidak percaya bahwa telur Maria yang dibuai oleh Roh Kudus, tapi kan Tuhan Yesus yang di dalam tubuh Maria pun juga secara tidak langsung untuk kehidupannya kan juga mendapatkan kayak darahnya dari si ibu ini juga kan secara biologis kan. Jadi pasti ada percampuran antara natur manusia yang berdosa dengan natur Kristus yang sama sekali suci gitu. Jadi itu suatu hal yang susah untuk saya bilangnya itu suatu misteri, divine mystery ya yang mungkin kita tidak bisa mengerti. Tapi itu memberikan ruang juga seperti kayak ajaran-ajaran bidat seperti Nestorian yang mereka juga lebih gampang menjelaskan bahwa oh ya memang yang dilahirkan Maria itu hanya kemanusiaan Tuhan saja dan logos itu ntar yang mendiami. Jadi mereka benar-benar terpisah. Jadi mereka juga berusaha menerangkan dan mungkin juga berusaha membela dengan mengatakan ya yang dilahirkan itu memang manusia dan logos itu yang menghinggapi dia suatu saat. Itu Nestorian dan ya mungkin ada agama lain yang bilang bahwa Maria itu suci itu lebih gampang diterima kan. Kalau Maria suci ya pasti bayinya juga bisa suci gitu. Ya itu aja saya cuma lagi berpikir dalam hal ini. Ya, baik. Saya langsung jawab. Jadi natur berdosa itu terjadi bukan karena ada unsur sentuhan secara fisik atau unsur DNA atau darah dan sebagainya. Tidak. Jadi dari hukum keturunan manusia sampai bisa berdosa itu karena kutukan. Jadi bukan karena sentuhan, tapi karena kutukan. Dan kutukan itu berlangsung keturunan demi keturunan, ya. Dan yang namanya keturunan adalah berasal dari daging. Berasal dari daging. Daging yang dimaksud adalah kemauan laki-laki. Ya. Maksudnya secara fisik hubungan antara wanita dan pria. Yang sekarang mungkin juga bukan fisik, tapi bisa juga yang jelas hasil pertemuan sel telur dengan sperma dan sel telur. Nah, kutuk itu akan terus berlangsung seperti itu. Nah, kenapa di dalam Kristus itu menjadi kutuk itu menjadi break, ya, menjadi putus pada Kristus? Karena Kristus bukan seperti yang tadi saya katakan, bukan keturunan fisik daripada hubungan Yusuf dan Maria. Makanya tadi saya juga bilang secara ajaib Maria bisa mengandung karena Roh Kudus dan bukan dari hasil sel telur dan sperma. Maka kutuk itu
tidak berlangsung pada Kristus meskipun bersentuhan dengan tubuh Maria yang berdosa. Jadi konsep bahwa Maria itu harus tidak berdosa baru bisa melahirkan yang kudus itu salah besar. Jadi kita tidak menganut paham bahwa Maria harus tidak berdosa untuk bisa melahirkan Kristus yang tanpa dosa. Saya mau tanya, kalau Maria harus tidak berdosa, ibunya Maria boleh berdosa enggak? Ibu kandungnya Maria. Ya, kalau ibu kandungnya Maria berdosa, melahirkan Maria yang tidak berdosa, loh kok bisa malahan? Ya, akhirnya, oh kalau gitu ibu kandungnya Maria juga harus tidak berdosa. Kalau ibu kandungnya Maria tidak berdosa, ibunya ibu kandungnya Maria berdosa enggak? Wah, mesti tidak berdosa lagi. Wah, terus kalau itu diurut-urut terus sampai semua ibu tidak berdosa. Nah, itu juga kan tidak benar. Kalau ternyata bisa dari ibu kandungnya Maria bisa melahirkan Maria yang tidak berdosa, kenapa juga Maria yang berdosa tidak bisa melahirkan Kristus yang tidak berdosa? Nah, jadi semua logika itu bisa dipatahkan, ya, dan tidak ada memang bukti di Alkitab bahwa Maria tidak berdosa. Jadi itu kita jelas tegas kita menolak teori bahwa kalau Kristus istilahnya bersentuhan dengan darahnya Maria dan sasanya Maria, maka Kristus juga jadi berdosa, karena dosa bukan karena fisik. Dosa itu karena kutuk. Dan kutuk itu melalui terjadi atau menular melalui hukum keturunan. Nah, Kristus bukan melalui hukum keturunan. Itu yang tadi saya sudah bilang, bahwa Kristus tidak dikandung dari hubungan Yusuf dan Maria, tapi dari Roh Kudus. Ya, itu. Oke. Oke, ini karena waktu yang sudah selesai, Pak ya. Nanti kita lanjut di minggu depan, di hari dan jam yang sama. Para pendengar yang terkasih, ya. Sebelum ditutup dalam doa, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Andi? Ya, kita langsung aja tutup doa, ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia yang berdosa ini, dan manusia yang adalah ciptaan Tuhan ini, yang amat sangat terbatas di dalam mau memahami kebenaran-kebenaran yang tak terbatas. Tapi kami mau beriman kepadamu sesuai yang tertulis di Alkitab, bahwa semua yang dinyatakan kitab suci itu adalah kebenaran, dan kami boleh percaya pada kebenaran itu adalah semua juga karena anugerah Tuhan dan bukan karena kemampuan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan iman kepada kami untuk kami percaya. Dan Engkau juga memberikan kami akal sehat untuk bisa berlogika dengan sehat, dan semua itu juga adalah anugerah Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung, kami bersyukur untuk semua rekan-rekan yang sudah bergabung, baik di Zoom, baik di YouTube, baik di aplikasi Radio RMC maupun di website. Tuhan berkati juga rekan-rekan yang di studio yang sudah banyak berperan untuk berjalannya radio ini, semua juga karena anugerah Tuhan. Kami berdoa hanya dalam satu nama, itu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.